Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Good, I'm fine too. Thank you for asking. Alhamdulillah ya kalau kalian sehat semua sehingga kita bisa saling bertemu nih. Kalian bisa bertemu dengan Miss Rizky dan Miss Rizky juga bisa bertemu dengan kalian tentunya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya supaya lebih berkah pembelajarannya. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Miss juga akan mengabsen dulu nih. Jadi buat kalian yang disebut namanya, nanti kalian bilang present Miss, oke? Novi Indriani, oke hadir. Nova Melinda Putri, oke. Naul Nur Arafah, iya. Abdurrahman, ya. Abdurrahim, alhamdulillah ya. Hari ini kita present semua nih, hadir semua. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran materi minggu ini ya, Miss mau nanya dulu nih. Minggu kemarin, ada yang masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Iya, betul Alvan. Minggu kemarin kita belajar tentang asking and giving information about identity. Tapi secara umum ya, sedangkan minggu ini ya, di pertemuan kali ini kita akan fokus ya terhadap possessive. Ya, nih Miss kasih judulnya nih. Judulnya kali ini adalah possessive in asking and giving information about identity. Nah, kalau kalian tanya nih, Miss, fungsinya apa sih kita belajar ini? Nah, sekarang Miss bakal kasih tahu kalian 4 tujuan utama kenapa kalian harus belajar materi ini dengan Miss ya. Miss juga akan paparin nih di samping Miss. Oke, Miss tampilin dulu. Nah, tujuan pertamanya adalah peserta didik dapat memperkenalkan diri dan menyebutkan hubungan keluarga dalam kegiatan berkomunikasi dengan orang lain. Tujuan kedua, peserta didik dapat memahami ungkapan, memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Tujuan ketiga adalah peserta didik dapat memahami fungsi dan penggunaan kata ganti posesif seperti my, his, their, dan lain-lain. Dan yang terakhir dan gak kalah penting nih ya, tujuannya adalah peserta didik secara aktif dapat memperkenalkan diri dan menyebutkan hubungan keluarga dengan bahasa Inggris yang benar dan sesuai konteks. Nah, jadi makanya setelah kalian mempelajari bab ini dengan Miss nih, Miss ingin kalian bisa mencapai semua tujuan yang sudah Miss paparkan tadi. Makanya nanti kalian harus memperhatikan Miss ya, supaya semua tujuan itu tercapai dengan baik, oke? Nah, sebelumnya Miss mau nanya dulu nih. Kemarin kan kita udah belajar juga ya tentang bab ini gitu secara umum. Coba apa sih gitu gunanya atau dalam kehidupan kalian tuh apa gitu fungsinya? Iya, betul Elis ya. Jadi kan ini kan asking and giving information about identity ya. Jadi kalau kita berkenalan ya kan seperti itu, kita akan menggunakan ekspresi bertanya dan juga memberikan jati diri seperti itu ya. Pintar sekali Elis. Oh ya, tadi juga Alvan jawab Miss ya. Miss bakal kasih checklist di sini di progress report kalian. Elis juga kasih Miss kasih checklist. Nah, untuk kalian nanti harus aktif ya, harus aktif menanya, menjawab, dan juga menanggapi apa yang Miss katakan. Karena nanti Miss bakal kasih checklist di progress report kalian. Dan tentunya ini nggak akan sia-sia kok. Karena jumlah checklist kalian nih nanti bakal Miss hitung dan bakal dijadiin buat nilai tambah di akhir semester. Nah kan, enak kan kalau nanti kalian sering nanya, nanti kalian nilainya kemungkinan bakal lebih besar dibandingkan teman-teman yang lain, oke? Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya aja ya. Miss bakal tampilin di samping Miss. Nih, di sini ada 2 kolom. Bentar. Nah, udah kelihatan kan ya? Nah, di sini ada 2 kolom yaitu subjektif dan juga posesif. Coba, ada yang tahu nggak? Itu apa sih bedanya? Belum pada ngerti ya? Nggak apa-apa, nanti Miss bakal jelasin. Nih, jadi kan kolom 1 kan subjektif, terus keduanya posesif. Nah, subjektif itu adalah kata yang menunjukkan subjek ya, atau pelakunya. Jadi kalau dalam kalimat ada 7 kata ini, berarti dia itu adalah subjeknya atau pelakunya. Sedangkan kalau posesif ya, itu berarti dia sebagai kata pengganti kepemilikan. Contohnya apa coba?
Belum pada ngerti juga. Nih, contohnya kalau Miss punya buku. Saya punya buku. Kira-kira bilangnya apa? Ya, betul Fajar. I have a book. Miss kasih checklist dulu ya. Nah, itu kan masih pakai subjektif ya, masih pakai subjektif atau yang menerangkan subjeknya itu siapa. Sedangkan kalau kita bilang buku itu punya saya, bilangnya gimana? Belum pada ngerti? Nah, disinilah gunanya posesif. Jadi kalau kita mau bilang buku itu punya saya, kita tinggal bilang that is my book, ya, bukan that is I book. Itu salah ya. Kalau kita bilang that is I book, ya mungkin ya secara kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa berarti seperti itu, tetapi salah ya, karena subjektif itu bukan kata ganti kepemilikan, karena memang ada aturannya nih. Kalau kata ganti kepemilikan maka kita harus memakai posesif, maka kita harus menggunakan my ya. Jadi kita menggunakan kata my dalam kalimat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi kalau buku itu punya saya, kita bilangnya that is my book. Nah, bukan that is I book ya, itu salah. Nah, seperti itu. Nah, ini udah berpasangan nih. Kalau my itu menggantikan I ya, kepemilikan I. Kalau your menggantikan, ya betul sekali Vian. Kalau your itu menggantikan you ya, dan seterusnya. Ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Ya udah, sekarang Miss lanjut ya. Oke. Miss bakal lanjut lagi. Kita ke materi selanjutnya, yaitu Miss, kalau cara nyusunnya gimana? Nah, ini dia nih, kita masuk ke materi gimana sih cara nyusun posesif di dalam suatu kalimat. Nih, di sini udah ada tabelnya ya, Miss bakal klik dulu. Oke. Nah, jadi seperti yang kalian lihat nih, ada tabel yang berisi posesif tadi yang udah kita pelajari sebelumnya. Terus plus noun. Jadi setelah posesif, nanti kalian tambahin noun atau kata benda. Tadi kan udah bisa contohin tuh. Kalau itu buku saya, berarti that is my book. Setelah my atau posesif, kita tambahin book, bukan noun ya. Book itu kata benda, seperti itu. Nah, di sini Miss bakal tampilin kalimat ya. Nih. Nah, udah tampil ya. Ada 7 kalimat nih. Coba Miss mau kalian bacain nih 7-7-nya. Coba siapa yang mau bacain? Ya, Rizky. Nomor 1 ya. Pintar. I have a pen pal. My pen pal is very kind. Coba yang mana posesifnya? Ya, betul. Yang bagian my pen. Itu artinya apa? My pen pal. Sorry ya. Iya, teman pena saya. Berarti dia merujuk, temannya itu merujuk ke siapa? Merujuk ke saya. Pintar. Rizky dapat lagi nih. Kita kebetulan online ya, jadi checklistnya juga online nih, progress reportnya. Oke, terus siapa nih yang mau B? Ya, Faiza. Ya, pintar. Bagian posesifnya yang mana? Ya, pintar. Yang bagian your dogs. Terus lanjut ke C. Iya, Dinda. Pintar. Bagian posesifnya yang bagian his school. His school itu merujuk ke siapa? Ke, iya, pintar. Ke bagian dia laki-laki ya. Udah pintar-pintar nih. Oke, coba. Yang terakhir, the killer is funny. Its tail moves fast when it's happy. It's-nya itu merujuk ke, ya, pintar. Jadi it's-nya itu merujuk ke the kitten ya. Wah, udah mulai paham nih. Coba di sini masih ada yang kurang paham nggak? Nanti Miss bakal jelasin sampai kalian benar-benar paham tentang materi ini. Gampang ya, berarti nggak usah ada pertanyaan nih, beneran ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, di sini ada bacaannya.
Miss bakal bacain dan kalian harus ngedengerinnya. Jangan sampai kalian tidak memperhatikan Miss karena nanti Miss bakal kasih kalian pertanyaan. Okay? Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the US. I'd really like to be your e-pal. You sound really cool. Nah, udah didengerin kan, dan kalian juga udah baca teksnya nih, karena teksnya ada di samping Miss. Coba Miss mau nanya bagian mana aja ya yang menunjukkan posesif atau kata ganti kepemilikan. Ayo, siapa nih yang nanya nih? Nanti Miss bakal kasih checklist nih di progress report kalian. Iya, Dila. Bagian mana? Iya, betul, my name. Pinter ya. Terus ada lagi? Ada banyak tuh. Ya, Alvan. Your name. Pinter. Alvan udah dapet 2 nih hari ini ya. Pinter banget. Terus ada lagi nggak? Ya, Deon. My friend. Apa tuh artinya? Temanku. Ya, berarti merujuk ke saya. Pinter. Terus ada lagi? Udah ya, kita cukupkan dulu nih. Sekarang kita pergi ke slide selanjutnya ya. Nah ini dia, Miss punya bacaan lagi nih, punya satu bacaan lagi, tapi Miss nggak akan bacain nih. Miss nggak mau ya, karena Miss pengen salah satu dari kalian yang bacain bacaan ini ya. Ayo, siapa nih yang bakal bacain? Siapa yang mau dapat checklist di progress reportnya? Ayo. Ya, Pam, coba. Nah, pinter. Coba yang lainnya sekarang, mana tuh bagian posesifnya? Ayo. Ada banyak tuh. Iya, betul. Ada your pen friend. Apa tuh artinya? Teman pena kamu. Pinter nih. Alvan lagi ya. Alvan pinter banget deh. Oke, terus yang lainnya nih. Ya, ada lagi. My family. Pinter nih Kiki. Dapat checklist lagi. Terus ada itu yang bagian bawah, my younger brother. Ya, pinter ya Dinda. Oke, dapat checklist. Udah pada ngerti ya? Gimana nih? Susah nggak bedainnya? Gampang ya? Alhamdulillah. Berarti kalian udah mulai ngerti banget nih ya. Bukan udah mulai lagi, tapi emang udah ngerti nih. Nah, sekarang Miss kasih latihan nih. Miss bakal taruh juga nih ya di samping Miss ya. Tuh, kalian udah bisa lihat kan, ada 5 soal. Miss bakal diktein juga dan kalian harus jawab secepat mungkin ya. Oke, pertanyaan nomor 1. I am going to wash bla 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 hand. Jawabannya my atau me? Iya, pinter my. Terus nomor 2. Do you like bla 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 pen pals? Jawabannya you atau your? Iya, benar. Jawabannya adalah your. Terus nomor 3 nih, bla 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 hobby is reading the biography of famous people. Jawabannya he or his? He, bukan his? Iya, bukan he ya, tapi his. Pintar tadi. Siapa tuh yang jawabnya he? Salah ya. Gak apa-apa, nanti kita sama-sama belajar. Terus nomor 4. She is 16 and bla 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 school is in Minneapolis. Jawabannya her atau she? Iya, pintar. Jawabannya her. Dan yang terakhir nih, ayo nih. They run their family business themselves because they bla 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 father died last year. Jawabannya they atau their? Sorry, jawabannya they atau their? Ya, betul. Jawabannya their. Maaf ya tadi Miss buru-buru karena saking semangatnya nih. Kalian juga harus semangat nih. Miss udah semangat, masa kalian gak semangat ya? Oke. Alhamdulillah ya, kalian udah bener-bener paham banget nih sekarang. Nah, sekarang Miss punya percakapan nih.
Nah, Miss ingin berdialog ya dengan kalian. Miss bagian Edo dan kalian bagian Selamat. Jadi nanti kita bergantian ya. Miss bacain yang bagian Edo dan kalian bagian Selamat, tentunya dengan intonasi yang tepat ya. Dan juga keras nih, suaranya harus lantang nih, jangan sampai kalah dengan Miss ya. Oke, kita mulai ya. Hello, I am Edo. May I know your name, please? I am from Raja Ampat. I work in a tourism resort. Yes, and I want to know more about that. Nah, pinter. Sekarang udah pada paham ya? Coba, masih ada nggak nih yang belum mengerti? Udah ngerti semua ya? Alhamdulillahirobbilalamin ya. Nanti Miss harap kalian bisa nerapin nih ya, apa sih fungsi posesif gitu kan, bukan hanya di pembelajaran ini aja, bukan hanya di materi ASEAN Giving Information aja, tapi di materi-materi yang lain ya, karena posesif itu digunain untuk seluruh kebahasaan gitu ya. Jadi jangan sampai lupa nih materi ini, karena materi ini penting, apalagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke. Sekarang Miss ingin memberikan tugas ya, karena kebetulan waktunya juga nggak cukup nih buat kita lanjut terus menerus buat latihan ya. Jadi Miss ingin kalian membuat percakapan ya, membuat percakapan ditulis dalam teks ya. Terus kalian juga memvideokan percakapan tersebut ya. Tentunya percakapannya berisi tentang asking and giving information about identity. Nanti kalian berdua ya, berpasang-pasangan, terserah mau video call atau mau ketemu langsung buat bikin video, sekreatif kalian aja ya, terserah apapun itu. Terus nanti kalian upload videonya di G Drive, nanti kirim linknya ke Miss, nanti ditunggu sampai minggu depan ya, oke? Jangan sampai nggak ngerjain nih, karena ini nilainya gede loh ya, oke? Oh ya, sebelum Miss tutup, ada yang bisa menyimpulkan nggak hari ini kita belajar tentang apa? Iya, Nazril? Iya, betul ya. Hari ini kita belajar tentang posesif atau kata ganti kepemilikan ya. Jadi, kalau kita mau menunjukkan barang ini milik siapa, berarti kita menggunakan posesif ya. Nih, Miss mau ngetes nih sekali lagi nih. Kalau kita mau menggunakan kepemilikan milik kamu, pakainya apa? Iya, pinter. Pakainya your. Kalau kepemilikan kita, pakainya apa? Iya, pintar, pakainya our ya. Kalau milik dia, perempuan, iya, pintar, pakainya her ya. Jadi jangan pakai yang subjektif, tapi pakai yang posesif. Nah, oke. Miss juga punya tambahan buat kalian. Kalian bikin refleksi, ya, bikin summary tentang pembelajaran dan kegiatan hari ini. Ditunggu sampai malam ini. Jadi kalian punya 2 tugas, ya. Tugas yang pertama itu adalah menulis percakapan dan juga video, ya. Tapi deadline-nya sampai minggu depan. Sedangkan tugas yang kedua adalah membuat refleksi dan juga summary. Dan deadline-nya itu hari ini, ditunggu ya paling lama habis duhur ya, karena ini kan masih pagi dan kebetulan kalian juga habis ini udah selesai ya, udah gak ada pembelajaran lagi. Jadi Miss cukupkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa ya nanya nih, jangan malu ya, harus nanya daripada kalian gak mengerti, oke? Mungkin Miss cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.